Syederalun, Masjid Haji Keciklemik atau HKL Banda Aceh merupakan masjid yang kian dikenal baik di Aceh, nasional, bahkan mancanegara. Masjid HKL diresmikan pada tanggal 28 Januari 2019. Meski demikian, masjid ini telah mendatangkan ustadz-ustadz nasional dan qori internasional, seperti Ustadz Abdul Somad dan sebagainya. Muhammad Zawir Ghifari, putra dari Haji Kamaruzzaman HKL, serta cucu dari Haji Harun Keciklemik, pada Serambi On TV Rabu 13 April 2022. Ia menyampaikan selama Ramadan 1443 Hijriah, kegiatan keagamaan terus dilaksanakan seperti tadarus Al-Quran yang diisi oleh qori internasional maupun provinsi. Selain itu, dilaksanakan juga tahsin Al-Quran bekerjasama dengan Ikatan Alumni Timur Tengah atau IKAT dari 5 sampai 15 Ramadan. Sebelum pelaksanaan salat tarawih di Masjid HKL, ada pula pengajian yang dilaksanakan sampai 27 Ramadan. Sebab pada 3 hari terakhir Ramadan akan dilaksanakan penerimaan zakat fitrah. Alhamdulillah, jadi kita di Masjid Kecilemi ini selama Ramadan kita terus melaksanakan kegiatan-kegiatan positif untuk menjunjung tinggi agama Islam. Yang pertama, kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Setiap malam dari malam 1 Ramadan hingga insya Allah 30 Ramadan, kita akan terus melaksanakan tadarus yang diisi oleh para qori-qori internasional, nasional maupun provinsi yang terbagi dalam 3 grup. Selain itu, kita juga ada melaksanakan tahsin Al-Quran. Itu yang dilaksanakan bekerjasama dengan Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh, IKAT, yang berawal dari 5 Ramadan yang insya Allah berakhir pada 15 Ramadan. Pelaksanaannya ada sekitar 135 orang yang tanpa dipungut biaya. Dalam pelaksanaan salat tarawih dan salat witir selama bulan Ramadan, kita juga ada tausiah yang diisi oleh para dai dan penceramah dari dai nasional maupun dai provinsi yang tentunya berakidah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan berakhir kira-kira sampai 27 Ramadan. Karena di 3 hari terakhir kita akan melaksanakan zakat fitrah di Desa Lam Sepeng. Syederalun mengulas lebih dalam. Masjid megah ini terletak di Gampong Lam Sepeng, Kecamatan Lung Bata, Kota Banda Aceh. Proses pembangunan Masjid Haji Keciklemik tergolong cepat, hanya menghabiskan waktu selama 29 bulan. Pembangunan Masjid Haji Keciklemik ini merupakan impian dari almarhum Haji Harun, sang saudagar sekaligus tokoh pers Aceh. Ia telah lama memendam impian membangun masjid. Namun pada tahun 2019, impian tersebut akhirnya terwujud. Sebelumnya, kendala untuk mewujudkan impian membangun masjid ialah tidak ada lahan. Suatu ketika, Haji Harun sedang duduk di balai pengajian sembari menunggu azan. Namun tanpa sengaja, ia terpikir untuk membangun masjid pada lahan kosong yang selama ini selalu ia lewati. Mendapati ide tersebut, Haji Harun menyampaikan keinginannya untuk membangun sebuah masjid kepada istri, yakni Salbiah, lalu sang istri merespon baik dan mendukung penuh. Setelah mendapat persetujuan dari sang istri, Haji Harun menyampaikan ide tersebut kepada putranya, yakni Haji Kamaruzzaman HKL. Putranya juga menyetujui dan mendukung penuh, namun dengan 4 syarat. Syarat pertama adalah masjid yang dibangun harus sebagus mungkin. Syarat kedua, biaya pembangunan masjid berasal dari keluarga atau tidak menerima bantuan sampai masjid selesai. Syarat ketiga, nama masjid harus ditabalkan nama Haji Keciklemik atau ayahanda Haji Harun. Dan syarat terakhir, tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai biaya pembangunan. Niat bangun masjid ini ada niat sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi kenapa baru berapa tahun ini dibangun? Satu alasan karena lahan. Jadi kita kilas balik itu sekitaran tahun 2015. Jadi di komplek masjid ini dulu ada balai pengajian namanya Balai Pengajian Haji Keciklemik. Itu dibangun setelah tsunami tahun 2005
yang diperuntukkan untuk anak-anak desa Lam Sepeng. Jadi di suatu sore hari, kakek saya Pak Harun sedang bersantai di balai pengajian. Saat beliau sedang bersantai, beliau melihat ke sebuah lahan yang kebetulan di lahan itu ada lahan kosong sekitar 2.500 meter. Setelah itu, disitulah beliau terpikir, kenapa nggak di lahan tersebut kita bangun masjid mengatasnamakan ayahanda beliau, Haji Kecil Lemi. Jadi pada malamnya beliau bertanya kepada istrinya, nenek saya, dan setelah berembuk dan bertukar pendapat, akhirnya nenek saya itu setuju. Keesokan harinya, kakek saya bertanya kepada bapak saya, atau yang sering dikenal dengan Bang Mehmet, bertanya tentang perihal pembangunan Masjid Kecil Lemi. Setelah berembuk dan bermusyawarah, akhirnya bapak saya pun mengizinkan. Jadi pembangunan masjid itu ada kira-kira dimulai dari tahun 2016, tanggal 19 Juli. Selesai pembangunan itu lebih tepatnya peresmian, itu 28 Januari 2019, atau pembangunannya lebih kurang 2,4 tahun. Kalau dari komplek masjid ini secara keseluruhan, komplek ya, bukan masjid, itu ada 3.500 meter. Kalau untuk masjidnya saja, itu daerah sekitaran 2.600 meter dengan luas masjid 35 kali 22. Itu daya tampung jamaah sekitar 1.000. Kalau interior dan eksterior, kita mengadopsi gaya Timur Tengah dan Eropa. Khususnya kalau di Eropa itu daerah Andalusia atau lebih dikenal dengan Spanyol. Dulu kakek saya berpesan ada 4 hal yang harus dijalankan dalam pembangunan masjid ini. Yang pertama mengenai biaya. Beliau berpesan bahwa biaya ini jangan dipublikasikan kepada orang lain. Yang kedua, saat pembangunan kita jangan dulu menerima bantuan dari pihak lain. Yang ketiga, mohon masjid ini diberi nama Masjid Haji Kecil Lemi, yaitu ayahanda dari kakek saya. Yang terakhir, masjid ini tolong dibangun seindah mungkin dan sebagus mungkin.